Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita kembali berjumpa, kembali dipertemukan. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat, segala sesuatu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat sekalian, kembali ada hal yang ingin saya diskusikan dengan sahabat-sahabat. Konsisten kita berhadap-hadapan dengan kelompok atau organisasi atau ormas LDII yang dari awal saya berjuang bahwa saya yakin organisasi ini adalah organisasi yang keliru, organisasi atau paham yang sesat. Dengan banyaknya orang-orang yang kemudian telah meninggalkan atau cabut baiat, memilih untuk meninggalkan Islam Jamaah atau Jokam atau LDII, itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang kemudian terjadi di dalam LDII yang kemudian banyak saudara kita yang tersadarkan, sadar dengan sendirinya. Itu berarti mereka mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tersadarkan memilih untuk meninggalkan Islam Jamaah, Jokam, kemudian masuk menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, tapi di beberapa waktu yang lalu, seperti di video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa sangat disayangkan tokoh-tokoh besar kita hanya karena persoalan kepentingan politik mereka menghadiri Rakernas LDII yang kemudian baru dilaksanakan tepatnya tanggal 7 November 2023. Banyak kemudian tokoh-tokoh besar yang hadir di sana. Presiden hadir, Prabowo Subianto hadir, Ganjar hadir, Anies Baswedan hadir, Panglima TNI, Kapolri, beberapa menteri hadir mereka. Nah, kalau kehadiran mereka adalah persoalan politik, berarti mereka harus berhitung berapa sih sumbansi dari LDII ketika misalnya mereka harus hadir untuk merebut warga-warga LDII memilih mereka. Contoh misalnya Prabowo Subianto, yang kalau misalnya sebelum pelaksanaan Rakernas LDII beberapa waktu yang lalu juga, kalau saya tidak salah di bulan lalu ya, bulan 9 atau bulan 10 itu, pengurus pusat LDII masuk ketemu dengan Prabowo Subianto di ruangannya, di ruangan Kementerian Menhan. Nah, ini kan kalau kita konteksnya politik, ya, kalau konteksnya politik berarti mereka membaca bahwa LDII memiliki basis massa yang besar. Sekalipun mungkin ya tidak bisa mengalahkan NU dan Muhammadiyah misalnya ya. Dua kelompok ormas besar ini ya sudah diakui basis jamaahnya atau basis kelompoknya itu besar. Nah, tapi kalau misalnya sekelas LDII kemudian diperebutkan, bahkan saya lihat di Rakernas LDII 3 cawapres ini hadir, otomatis kan ini adalah kalau saya harus berpikir politis berarti LDII besar sekali ya. Kok bisa LDII diperebutkan oleh 3 koalisi ini? Otomatis kan kalau ini konteksnya politik arahnya ke sana. Secara hitung-hitungan jumlah, berarti LDII salah satu organisasi yang diperhitungkan secara basis jamaah atau basis kelompok atau basis keanggotaan. Nah, saya ada cuplikan video, sahabat-sahabat sekalian, kita dengarkan dulu cuplikan video ini dan kemudian mengambil kesimpulan dan kemudian kita kembangkan kesimpulan itu. Apakah benar LDII sebesar itu? Apakah benar dengan adanya LDII mampu merubah keadaan salah satu koalisi misalnya dari segi jumlah suara dan lain sebagainya? Kita dengarkan dulu cuplikan video ini. Pak, mau tanya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang LDII Pak? Masjidnya ada di mana-mana, banyak gitu ya. Kalau kita jalan di setiap tempat ada tertulis 354, 313 meter, menunjukkan dia eksis berada di mana-mana. Tapi dilihat dari jumlah yang sesungguhnya, mereka mengklaim 15 juta, ternyata saat ini sepertinya nggak sampai dari 1 juta. Jadi ada satu
hal yang mungkin ini secara politis tipu muslihat atau apapun, mungkin mereka biasa kenal dengan budi luhur, tapi representatif mereka tidak sebanyak itu. Jadi penuh tipu muslihat. Jelas ya. Jadi menurut pandangan yang kita dengarkan tadi, pengakuan dari LDII, basis jamaahnya mereka itu ada 15 juta. Oh, kalau 15 juta wajar ada cawapres yang melirik LDII. Tapi apakah itu benar? Nah, sedangkan yang kita ketahui bahwa LDII secara organisasi ya, mungkin kalau dibandingkan dengan organisasi-organisasi ya mungkin levelnya organisasi kemahasiswaan, mungkin Cipayung ada HMI, PMII, GMNI dan lain sebagainya. Bedanya karena organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi itu mengkader. Ada kaderisasi. Nah, sedangkan yang ada di dalam Islam Jamaah, Jokam, mereka justru tertutup. Nah, bagaimana caranya mengembangkan? Mungkin kalau ada kebetulan dia menguasai satu daerah, ada masjid yang kemudian dia bangun di situ, dan mereka yang punya wilayah, kemudian ada orang yang kebetulan menjadi berkunjung ke masjid itu dan dipengaruhi dan kemudian masuk ke dalam Islam Jamaah berbaiat. Tapi itu kan tidak masif. Nah, klaim yang 15 juta itu dari mana? Ya oke. Dari kemunculan Darul Hadis, kemudian Islam Jamaah, kemudian Lemkari, kemudian LDII, mereka sebenarnya adalah organisasi yang lumayan tua, lumayan lama, sekalipun beberapa berganti nama karena kesesatannya itu organisasinya dibubarkan karena sesat, kemudian membuat organisasi baru dengan ya, mereka sendiri yang ngurus, orangnya masih itu saja. Nah, klaimannya 15 juta, kemudian kenyataannya di lapangan hanya enggak sampai sejuta jumlah jamaahnya. Berarti dustanya banyak sekali. Mereka terbiasa melakukan dusta di mana-mana, bicara dengan menteri, bicara dengan presiden, bicara dengan calon presiden dan lain sebagainya, menyampaikan kondisi jamaahnya mereka yang besar sekali. Saya sih enggak ada urusan. Ini kan kalau konteks politik terserah yang pelaku politiknya mau dibodoh-bodohi atau misalnya mau diakali dan lain sebagainya hanya karena persoalan keuntungan ekonomi, ada uang, transaksi dan lain sebagainya. Enggak ada urusan. Berarti yang saya ambil kesimpulan dari apa yang saya putarkan ke sahabat-sahabat tadi, cuplikan video itu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa LDII ini tetap lahir, tetap ada, tetap eksis karena ada urusan politik, ada uang di sana. Kalau mereka bubar, amirnya mau makan apa? Pengurus pusatnya mau makan apa? Jadi tidak ada cara lain, mereka harus berkamuflase, seolah-olah baik, seolah-olah tidak sesat, seolah-olah saja terus. Dan kami tidak akan berhenti memperjuangkan, menyampaikan kesesatan LDII. Jadi silahkan berpura-pura terus, silahkan berkamuflase terus, jadi bunglon terus. Di luar kelihatan baik, di dalam kemudian mengkafirkan. Jadi mungkin itu sahabat-sahabat ya. Saya pikir jelas apa yang saya sampaikan di video kali ini, bahwa jumlah 15 juta itu hanya klaim. Kalau NU yang mengklaim 15 juta, saya harus mengatakan bahwa mungkin benar. Atau mungkin lebih bisa di atasnya. Muhammadiyah bisa. Tapi kalau LDII dasarnya di mana? Oke ya. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.